Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Said Muhammad Huzi dengan NIM L200190126. Saya dari program studi Informatika, Fakultas Komunikasi dan Informatika, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Pancasila, yaitu tentang proyek warga negara. Langsung saja memasuki lembar kerja yang pertama, yaitu menjelaskan tentang menentukan tema atau topik tentang proyek warga negara yang akan saya buat. Topik yang saya pilih yaitu adalah penyalahgunaan berita hoax di media sosial. Identifikasi masalah. Yang pertama adalah warga masyarakat mudah termakan berita yang salah. Yang kedua, terjadinya perselisihan antara masyarakat karena perbedaan pendapat. Yang ketiga, kurangnya edukasi tentang bagaimana cara membedakan mana informasi atau berita yang benar dan salah. Aspek yang ketiga, relevansi topik dengan bidang studi. Relevansi topik dengan bidang studi sebagai mahasiswa informatika adalah berhubungan dengan komunikasi interpersonal, sehingga kita tidak mudah menerima berita yang belum tentu kebenarannya, namun mencernanya terlebih dahulu dengan cara berkomunikasi atau musyawarah dengan berbagai orang. Aspek yang keempat, relevansi topik dengan mata kuliah Pancasila. Relevansi topik dengan mata kuliah Pancasila adalah sesuai dengan sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Maksudnya adalah artinya kita harus bersatu demi kebaikan bersama guna memajukan bangsa Indonesia yang tidak mudah termakan berita hoax. Aspek yang kelima, jenis produk. Jenis produk yang saya pilih yaitu adalah poster digital. Oke, melanjutkan dengan lembar kerja yang kedua, yaitu menjelaskan tentang mencari sumber atau referensi materi mengenai proyek warga negara yang saya buat. Sumber yang pertama itu adalah buku. Buku yang berjudul Hoax dan Media Sosial, Saring Sebelum Sharing. Singkat saja, buku ini menjelaskan bahwa sebaran hoax berdampak semakin besar dan ini membutuhkan pendekatan dan cara yang lebih kreatif dan inovatif. Platform media sosial dan pesan instan menjadi media utama penyebaran hoax. Sumber yang kedua, artikel jurnal. Artikel ini menjelaskan tentang definisi hoax, ciri-cirinya, dan cara memeriksa apakah berita yang disampaikan benar atau salah. Sumber yang ketiga adalah media cetak. Pada link media ini menjelaskan tentang definisi hoax, jenis-jenis hoax, dan bagaimana cara menyikapinya dengan baik dan benar. Sumber media online saya pilih dari YouTube. Pada link YouTube ini, video tersebut menjelaskan tentang contoh teks berita yang belum tentu kebenarannya, sehingga kreator video menambahkan penjelasan mengenai bagaimana cara menganalisis berita di media sosial tersebut, apakah berita itu benar atau salah. Sumber dari peraturan perundang-undangan, singkat saja, dijelaskan pada pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, berbunyi menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Oke, melanjutkan ke lembar kerja yang ketiga, yaitu adalah menjelaskan tentang langkah-langkah proses pembuatan produk proyek warga negara. Pada lembar kerja ketiga, saya membuat poster digital. Untuk prosesnya, langkah pertama yaitu adalah melihat referensi gambar poster atau infografis dari Pinterest. Deskripsinya, melihat referensi dari Pinterest akan membantu imajinasi Anda menjadi lebih luas dalam pembuatan poster atau infografis. Langkah yang kedua, mencari materi atau gambar-gambar yang diperlukan untuk membuat poster atau infografis. Deskripsinya, setelah melihat referensi dari Pinterest, carilah gambar-gambar yang mendukung topik yang Anda pilih untuk membuat poster atau infografis. Langkah ketiga, mulai membuat poster atau infografis sesuai topik yang telah disiapkan. Eksekusi membuat dan mengedit poster atau infografis sesuai imajinasi dan kreativitas Anda. Ya, saya akan membuat
Bahan-bahan saya sudah saya kumpulkan di sini, tinggal mulai mengedit. Jadi saya akan mempercepat videonya agar tidak lama. Selamat menyaksikan. Ya, itu saja langkah terakhir dari proses pembuatan produk, yaitu poster digital. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Bila ada salah, mohon maaf sebesar-besarnya. Bila ada benarnya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.